Shalom, selamat malam. Kurang semangat, ayo. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Bisa kelihatan saya? Masih Kristen? Saya senang hari ini banyak teman-teman lama yang hadir. Banyak juga mereka yang saya baru lihat malam ini. Saya senang sekali. Tapi di antara itu semua yang paling senang hari ini kita di tengah cuaca hujan, kita bisa sama-sama menikmati ibadah kelahiran Tuhan Yesus hari ini. Mari kita berikan tepuk tangan yang mulia kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, Shalom. Saya dikasih ginian untuk pencet untuk presentasi. Saya harap saudara-saudara gak bosan karena kita akan dengar khotbah saya sampai nanti jam 12 malam. Haleluya. Tenang, makanan masih ada. Sampai jam 12 malam ya, gak apa-apa ya? Yakin ya? Buat saudara-saudara yang di belakang mungkin gak terlalu kelihatan saya, memang sebeginilah ukuran saya ya. Jadi tolong dinaungi ya. Saya hari ini mau bawa kasih saudara-saudara. Oh ya, sebelumnya saya mau terima kasih dulu. Saya mau terima kasih kepada semua pihak yang sudah bantu, dimana dari tim Blessings Youth, dari Kak Dewi Guna tadi, juga semua tim yayasan, terus ada juga Ci Aifang, Bu Lili, semuanya, Civania, semua dari tim yayasan Jadi Berkat Indonesia yang hari ini ada Blessing Worship Jakarta datang. Ya, saya ketemu teman-teman lama juga. Luar biasa. Jadi saya mau sekali lagi berikan terima kasih saya dari hati yang paling dalam atas ketulusan pelayanannya saudara-saudara semua dan teman-teman hingga hari ini ya. Dan hari ini saya sudah hampir 2 minggu ini saya berdoa sama Tuhan apa yang harus saya bawa. Dan setiap kali Tuhan kasih saya di dalam hati, saya tulis, saya catat. Bahkan di pesawat saya tulis, saya catat. Dan saya kebetulan banyak sekali saya tukar pikiran dengan hamba Tuhan, salah satunya Pak Guana Tanjung, dan dia memberikan saya begitu banyak masukan, dan saya juga terus mengisi itu semua dari apa yang Tuhan bawa. Dan hari ini saya mau ajak saudara-saudara untuk sama-sama kita renungi beberapa hal. Satu pertama adalah apa yang Tuhan taruh di hati saya di tahun 2025 nanti. Dan apa visi dan misi daripada Blessings Worship. Nah, buat teman-teman atau saudara-saudara yang belum tahu Blessings Worship dan belum tahu siapa orang yang di depan yang pendek itu yang lagi ngomong dari tadi gak berhenti, saya cuma mau bilang Blessing Worship adalah bagian daripada Yayasan Jadi Berkat Indonesia. Kita adalah komunitas interdenominasi di mana tujuan daripada kita adalah memuliakan Tuhan. Dan kita memang fokusnya di pujian dan penyembahan ya. Jadi kalau tadi saudara-saudara lihat dari Blessing Shoot bawain drama, itu saudara-saudara tahu ya, itu setengah mati. Mereka recording malam-malam pulang kerja, di tengah hujan mereka datang semuanya. Dan hari ini apa yang mereka lakukan tadi saya ini nggak tahu, jujur ya, saya nggak tahu isi ceritanya mereka tuh sampai gimana. Saya nggak begitu tahu. Jadi saya hanya gambar-gambar. Ternyata ada beberapa hal yang mereka bawa yang saya tulis di dalam firman-Nya saya. Ya Tuhan itu luar biasa ya. Saya juga nggak nyangka tadi, loh kok sama. Saya nggak pernah nyangka. Nah hari ini saya mau ajak saudara-saudara untuk satu kata yang sering kali kita lupa tentang memberi atau pemberi. Dan banyak kali daripada kita orang Kristen, kalau kita sudah ngomongin namanya memberi, kita mikir yang namanya soal uang. Money, Cien, ya kan? Tadi saya di mobil ada perkataan gini. Zaman sekarang orang Kristen ini kalau pelayanan carinya 2 tok, jeneng sama jenang katanya. Saya tanya jenang itu apa ya? Jenang itu ya daging katanya, makanan. Katanya. Jadi orang Kristen tuh sekarang pelayanan nyarinya 2 tok, nggak jeneng ya jenang katanya. Saya pikir-pikir iya juga bener ya, banyak sekarang. Nah saya mau ajak saudara-saudara untuk mengerti apa yang dinamakan dengan pemberi ya. Saya mau ajak saudara-saudara berapa jauh selama ini kita di 2024, siapa yang mengalami pergumulan tetapi Anda tetap sampai hari ini oleh Tuhan kita diberikan kesempatan untuk tetap duduk di sini
di balik masalah kita semua. Siapa di sini angkat tangan? Saya juga. Kita semua diliputi oleh kasih karunia Tuhan karena kita punya iman bahwa Dia pasti akan menolong kita. Dan yang menjadi masalah paling besar daripada kita sekarang adalah apa makna daripada kelahiran Tuhan Yesus yang sedang kita, lagi bulan Desember nih. Apakah tanggal 25 Natal, nyanyi lagu Natal, pakai baju bagus, ya kan? Kita terima makanan, kita terima door prize, selesai ibadah. Saya cuma mau bilang, door prize dan makanan itu adalah bagian aksesoris. Sorry kalau khotbah saya agak keras, memang kebiasaannya kayak gitu. Tapi saya mau ajak saudara-saudara untuk bicara tentang iman dan perbuatan daripada si pemberi. Kenapa pemberi? Saya udah ngomong, saya dikasih waktu sampai 23 menit lagi, nggak bakal selesai. Kita sampai jam 12 malam. Saya mau bilang bahwa seseorang tidak pernah dikenang hanya karena imannya, tetapi juga karena perbuatan dan benih yang dilakukan oleh orang tersebut melalui imannya. Melalui imannya. Berapa banyak daripada kita yang berpikir bahwa kita kalau punya iman, kita sudah pasti akan diselamatkan. Tapi kita nggak nyangka bahwa ternyata itu bukan iman, tapi itu cuma percaya. Iman dan percaya itu dua hal yang berbeda. Faith and belief. Anda bisa punya iman, Anda bisa punya percaya, tapi Anda belum tentu bisa punya iman. Sorry, saya ngomong. Ya. Seringkali saya sampaikan bahwa iman yang besar dan iman yang benar adalah dua hal yang berbeda. Iman yang besar adalah waktu kamu punya sekecil biji. Biji apa? Mangga? Bisa memindahkan gunung. Tetapi pertanyaannya, waktu kita gak bisa mindahin gunung, apakah kita masih percaya sama Tuhan kita yang telah lahir menebus kita? Itu iman yang benar baru. Berapa banyak daripada kita yang punya iman dan pikirnya punya perbuatan. Yang pikirnya kalau kita punya iman, waktu kita berdoa, kita pasti dijawab Tuhan. Dan jawaban Tuhan itu pasti sesuai dengan apa yang kita mau. Ya, ingat, doa kita pasti dijawab Tuhan. Pasti. Whatever jawabannya mungkin ya, belum, dan nanti akan yang lebih baik, dia bilang. Perhatikan baik-baik ya, saya ngomong apa adanya keras. Jangan saudara-saudara dengar lagu yang depannya tidak ada selalu Tuhan jawab doa. Karena itu saya bilangin Tuhan selalu jawab doa. Dan Tuhan taruh saya di hati saya selama 2 minggu. Dengan keras dia ingatkan tentang hal ini. Makanya hari ini saya akan bicara dengan keras kepada saudara-saudara. Saudara-saudara boleh gak mengenal saya, siapa saya, tapi saya pengen saudara-saudara waktu pulang di 2025, saudara-saudara akan bisa bawa iman yang bertumbuh di dalam saudara. Amin. Yuk kita berikutnya, Matius 20:28. Bisa kita baca sama-sama? Saya ternyata sudah mulai tua ya. Ternyata kalau saya lihat begini sudah mulai gak kelihatan. Ya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang melihat bahwa dia datang, kata-kata yang paling terkenal adalah melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya. Banyak orang yang lupa waktu Tuhan Yesus lahir, dia ada kata-kata memberi. Kata-kata memberi dan untuk memberikan nyawanya. Saya kadang-kadang bingung, kenapa orang waktu hanya pikirin tentang hari raya Natal, yang dia pikirin bukan Tuhan Yesus, tapi kado dari Sinterklas. Berapa banyak kita yang seperti itu? Sorry, malam bobo besok pagi bangun siapa tahu dapat kado. Berapa banyak kita yang masih sampai sekarang kita berpikir bahwa kelahiran Tuhan Yesus hanya demikian tok buat kita. Dan kita sering lupa bahwa Tuhan kita lahir untuk menebus nyawanya, memberikan nyawanya kepada kita. Dan itu gak menjadi bagian daripada kita. Saya mau ajak saudara-saudara bagaimana kita bisa menjadi seperti Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Tuhan taruh saya di 2024, saya ketemu banyak orang, termasuk saya sendiri, yang sering kali bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu apa? Sering kali komplain.
Omsetmu 10 juta, minta 20. Omsetmu 1 juta, kau minta 2 juta. Hutangmu lunas 10%, kau minta lunas 50%. Tapi engkau terus bersungut-sungut dan mencela. Tapi apa yang menjadi pemberi yang baik kepada Tuhan kita, waktu kita nggak bersungut-sungut. Coba baca ayat ini baik-baik. Bilangan 16 ayat 41, tetapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Kata mereka, kamu telah membunuh umat Tuhan. Itulah kenapa bangsa Israel waktu itu dia bersungut-sungut. Akhirnya jadi sana aja terus dia. Saudara-saudara, kalau tadi lihat di drama tadi ya, yang drama tadi ya, komplain tentang seorang hamba Tuhan yang begini, yang begini, yang begini. Saya mau tanya, berapa banyak daripada kita yang sedang lagi komplain sama kehidupan kita, bersungut-sungut, atau kehidupan orang lain? Coba bawa. Dan Tuhan taruh di hati saya, waktu kita bersungut-sungut, waktu kita komplain, ya, itu kita lagi apa? Kita lagi mencuri kemuliaan Tuhan. Kenapa? Ngakunya Kristen, ngakunya punya iman, ngakunya punya perbuatan, tetapi Anda bersungut-sungut atas hidup Anda. Bos, lu gak tahu bos kalau lagi susah kayak apa. Saya tahu kalau lagi susah. Kita kalau lagi susah makan susah, kita lagi gak punya duit tunggu gajian susah. Hujan susah, naik motor susah, saya tahu. Tetapi patut gak kita bersungut-sungut? Halo? Patut? Ada bapak di belakang yang jawab tidak. Bapak, saya kasih Instagram Mas, nanti ketemu saya, Masnya nanti kita ambil sama-sama di Israel. Saya mau tanya, patut gak kita bersungut-sungut? Karena bersungut-sungut adalah menahan, bahkan merampok pemberian rasa hormat kita kepada Tuhan. Kita ngerampok apa yang telah Tuhan sediakan kepada kita. Rasa hormat yang kita berikan kepada Tuhan itu gak berguna. Percuma Anda datang untuk ngomong tentang ibadah Natal, ibadah kelahiran Tuhan Yesus, tetapi pulang Anda masih bersungut-sungut di tahun 2025 nanti. Berarti Anda merampok apa yang Tuhan telah berikan berkat kepada kita. Keras khotbah saya, mungkin. Tapi saya mau saudara-saudara belajar itu yang saya dapat. Saya tanya kepada Tuhan dalam waktu 2 minggu, kenapa banyak orang yang berdoa tetapi dia tetap di tempat yang sama. Dia tetap muter-muter di padang pasir di tempat yang sama. Saya bukan sombong bahwa saya bisa, Tuhan ngomong bisa, no. Tapi Tuhan taruh di hati saya. Dan saya percaya Tuhan pun bisa taruh kok di hati kita semua. Dan dia bilang kata-kata tentang komplain, bersungut-sungut. Dan saya cari ayat ini. Saya cari ayat ini. Saudara-saudara pasti sudah tahu ya ayat ini ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri. Coba ikutin kata-katanya. Ayo jangan ngantuk, jangan ngantuk. Ayo jangan ngantuk. Saya tahu di dalam tas itu ada makanan yang menggoda dan air minum. Tapi jangan ngantuk. Pencuri datang hanya untuk dan aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala. Saya mau tanya, siapa pencuri itu? Siapa? Apakah Anda berpikir kalau Anda bersungut-sungut Anda bukan pencuri juga? Ayo. Kita selalu hidup nyalain setan. Setan lagi santai di pantai. Setan sekarang sudah punya tim TikTok sendiri, tim Shopee sendiri, tim Instagram sendiri. Ya. Dia tinggal gini, tim TikTok, kau jalan hari ini ya, 30 hari, putar ads katanya. Tim Shopee, buatlah mereka check out semua. Ibu-ibu yang lagi gak ada kerjaan kasih check out. Haleluya, ya gak? Saya mau tanya, apakah pencuri itu pasti setan? No. Saya terus bingung kenapa Tuhan kasih saya ayat ini. Ternyata saya sadar bahwa pencuri itu bukan hanya setan. Kita pun bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Kita bisa mencuri berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita curi kehormatannya. Coba, Anda bilang Anda Kristen, percaya Tuhan Yesus, punya iman, datang ke ibadah, ikut semua persekutuan doa dari Senin sampai Sabtu. Tidak ada loss kalau tadi ya. Kalau tadi apa tuh namanya musical drama. Rajin, full, mentok. Dari pagi melek sudah doa sampai malam. Ya, semua doa dijalanin, semua puasa dijalanin. Antara puasa dan diet semakin tipis perbedaannya.
Tetapi waktu kita diam dan menghadapi badai, yang kita lakukan cuman komplain. Kalau tadi saudara-saudara ingat di ayat sebelumnya, saya sudah bilang bersungut-sungut adalah bagian daripada mencuri kehormatan Tuhan. Karena Tuhan berikan sesuatu kepada kita dan Dia mau kita menghormati. Tuhan kasih kehidupan hari ini di sini nih, bukan soal berapa banyak rekening uang yang ada di rekening saudara-saudara semua. No, bukan. Saya boleh pakai jas ini. Jas ini saya nggak beli, saudara dikasih. Nggak ada yang tahu. Tapi saya mau bilang sama saudara-saudara bahwa itu semua nggak penting. Kenapa nggak penting? Karena pikir dulu, saudara-saudara udah mulai komplain belum? Komplain kepada si pemberi yang memberikan kita. Ayo, 2024 udah berapa banyak yang komplain? Gaji nggak naik-naik, ya kan? Cuan nggak gede-gede, omset begini aja. Saya nggak pernah, saya paling jarang buka ayat ini ya di kitab ini. Dan Yudas, waktu saya baca ayat ini, akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Saya ulang ya. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Stop dulu di sana. Kita komplain, kita menghujat sesuatu yang tidak kita ketahui tentang rencana Tuhan kita. Ya kan? Kok Tuhan ngasih aku cuannya hari ini cuma 1 juta ya? Tuhan lagi sediakan sesuatu yang lebih baik. Tapi engkau telah menghujatnya karena kita tidak tahu, tetapi kita tetap menghujat. Dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya itu seperti binatang yang tidak berakal. Itulah yang mengakibatkan apa? Mengakibatkan apa? Kebinasaan. Saya mau bilang satu hal. Mirip, bukan berarti sama. Ya. Semua ibadah boleh sama. Tapi saya mau bilang sama saudara-saudara, ibadah yang benar adalah ibadah yang merubah saudara. Bukan sekedar datang ke gereja, musiknya gede, worship leadernya keren, sound system bagus, pendetanya ganteng. Saudara-saudara ketawa sih? Gak boleh dah. Sekali-sekali gitu loh. You know? Masa Kak Dewi Guna terus yang difoto, saya nggak pernah difoto. Saya mau bilang ke saudara-saudara, ibadah yang benar adalah ibadah waktu saudara-saudara datang, itu bisa merubah saudara. Sudah belum merubah saudara waktu saudara datang ke ibadah? Atau saudara datang cuma kayak hari Minggu ke gereja karena Anda orang Kristen, takut nggak diangkat kalau rapture? Saya bilangin, kalau cuma datang cuma hari Minggu, cuma untuk datang ibadah, nanti yang diangkat KTP-nya. Rapture naik, itu KTP naik ke atas, saudara masih di bawah. Kenapa saya bilang mirip, tidak sama? Bukan saya yang ngomong, firman Tuhan yang ngomong. 2 Timotius 3 ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Apa hubungannya dengan hari kelahiran Tuhan? Ya ini, tahu Tuhan lahir, ya kan? Tahu semuanya. Oh yuk Tuhan Yesus lahir, Natal, yuk kita yuk tepuk tangan, lari, nyanyi. Tapi kita tidak mengerti esensinya, percuma. Percuma. Anda kalau datang ke sini hanya untuk tahu bahwa ini ibadah Natal, saya cuma bilang percuma. Saya mau saudara-saudara pulang di 2025, saudara-saudara punya satu pemikiran yang ada tumbuh di dalam iman saudara-saudara, bahwa saudara-saudara nanti keluar dari sini pulang, ternyata ibadah yang kita ikuti harus ibadah yang berubah. Cari tempat ibadah yang bisa merubah saudara. Bukan hanya sekedar datang aja, tapi bisa bertumbuh di sana. Perhatikan kata ini baik-baik. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Berarti secara badan kita datang ke sana ibadah. Datang
ibadah. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Kenapa memungkiri? Berarti apa? Nggak percaya. Kalau nggak percaya berarti apa? Bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu berarti apa? Komplain. Begitu Anda komplain, yang jadi pencuri Anda, bukan setan. Pada diam sih, jangan pulang, saya ditungguin loh, saya mau kemana ini. Tadi kalau saudara-saudara lihat di drama itu kan ada, tinggal 1 menit loh. Gak apa-apa ya saudara-saudara ya. Masih ada 30 slide, gak apa-apa ya. Ini apa yang Tuhan sampaikan ke saya loh. Gak apa-apa lah, bener lah. Nanti saudara-saudara bisa dapat babi 7 ekor. Tapi buntut semua saudara-saudara. Tadi ada bicara tentang gandum dan ilalang. Gandum sama gak sama ilalang? Beda ya. Gandum kalau udah dewasa itu keluar yang namanya protein, bulir-bulirnya. Ilalang itu nggak ada. Ya. Tolong saudara-saudara baca dan renungi. Ibadah sejati yang Anda ikuti akan memiliki kuasa yang mengubahkan mereka yang hidup di dalamnya. Seorang hamba Tuhan, Gona Tanjung, menulis ini. Dan saya ambil kata-kata ini, saya taruh di sini karena ini penting. Percuma kalau Anda ikut ibadah cuman sekedar haru. Ngerti haru? Ikut nangis, haru, itu terharu. Itu bukan menyembah, itu terharu. Sedih, lagunya sedih ikut nangis, ya kan? Lagunya lagi happy ikut happy. Ibadah Kristen bukan soal 2 lagu pelan dan 2 lagu cepat. Percuma. Anda datang ibadah cari esensinya apa. Bukan secara lahiriah datang dengan kuping, lihat dengan mata, Anda selesai ibadah. Ini apa saudara-saudara? Domba dan gembala. Zaman sekarang gembala. Ya, saya mau ngomong saudara-saudara. Gembala itu, seorang gembala gereja bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Saya sampai kadang-kadang kalau dipanggil gembala saya masih malu. Kenapa? Entah saya gembala domba apa gembala kambing. Ya kan? Kalau saya tidak bisa mendidik mereka baik, mereka jadi kambing. Domba yang baik adalah, saya mau kasih tahu, tipikal domba, bulu badannya bisa menghasilkan wool, betul kan? Kambing itu sukanya apa? Marah-marah, ujung-ujung nanduk. Lihat-lihatan nanduk. Lihat sana, lihat kiri, lihat kanan, nubruk, nanduk kepala. Itu kambing. Ya, saya mau tanya, orang Kristen ada yang kayak gitu nggak? Lihat-lihatan dikit. Wake ya Pak ya. Banyak Pak, dapat lagi 5 gram Pak. 10. Sama-sama ngambil di Israel Pak. Banyak. Dia dikit marah. Sama-sama teman pelayanan marah. Dia kok dipakai yo nyanyi di depan yo. Aku kok main di belakang-belakang tok joget-joget. Marah. Ya toh. Loh, aku kok main aser tok. Cuman halo, selamat malam. Loh DE loh di depan. Padahal suaranya apian aku. Ya kan? Jadi kambing, gak jadi domba. Tidak bertumbuh dan menghasilkan. Percuma. Makanya saya tanya. Pelajaran buat saya sendiri waktu saya lihat Tuhan bilang mirip bukan berarti sama. Saudara-saudara di belakang, ada burung apa? Burung apa? Kalau ini burung merpati, burung kanannya burung apa? Hah? Ayo, kita pelajaran biologi sampai nanti jam 12 malam. Sebelah perkutut. Itu jawaban yang di luar saya pikir tadi perkutut. Sebelah kanan adalah burung merpati, sebelah kiri adalah burung dara. Kalau saudara-saudara ingat di dalam Alkitab Bible ditulis bahwa waktu Tuhan Yesus dibaptis, tampillah sebuah roh yang seperti apa? Burung merpati. Saya akan bacakan di dalam kitab New King James. Tertulis seperti ini. As soon as Jesus was baptized, he went out of the water. At that moment, heaven was open and he saw the Spirit of God descending like a dove. Bukan pigeon. Pigeon itu merpati. Okay? And alighting on him. Terbukalah. Kalau Alkitab Indonesia ditulis merpati. Saudara saya pengen tahu. Merpati satu lagi nih sebelah kiri tadi burung dara.
Kedua burung ini sama-sama tidak punya empedu, sehingga dia tidak menyimpan kepahitan. Itulah kenapa waktu Tuhan Yesus dibaptis, dia dia datang untuk melayani, tidak untuk dilayani. Dan dia penuh dengan apa? Tidak ada kepahitan. Karena kenapa? Dia mau loh dibaptis sama Yohanes, betul? Kan harusnya dia toh, tidak ada kepahitan, tidak ada empedu. Tetapi apa yang membedakan di sini Tuhan bilang antara burung dara dan burung merpati? Burung dara itu, saudara-saudara, hidupnya nggak liar. Dia ada di kota, dipakai untuk burung hias, baik dipelihara dengan cantik. Burung merpati tinggal di gunung-gunung yang liar. Jadi saudara-saudara bisa jadi burung dara, bisa jadi burung merpati. Perhatikan baik-baik, a dove, a God descending like a dove, bukan pigeon, a dove. Pigeon juga bisa dipakai. Jadi saya minta saudara-saudara perhatikan baik-baik hidup kita. Hidup saudara-saudara di posisi lagi apa nih sekarang? Burung merpati, burung dara. Karena burung merpati liar. Sama-sama putih, sama-sama kelihatannya bagus. Betul ya? Tepuk tangan sekali lah. Nah saya agak semangat gitu loh. Terus terang ya, saya hari ini tadi pagi sakit. Terus saya bilang, Tuhan, aduh Tuhan, doakan saya bahwa saya mampu. Saya bilang gini, terus Tuhan kasih saya yakin nih suara saya udah mau hilang, tapi saya bilang, Tuhan jangan hilangkan suara saya sampai saya selesai khotbah. Tuhan mau ambil suara saya nggak apa-apa, saya bilang. Siapa itu yang kata paling kencang tadi? Jupri kayaknya itu. Nah, yang saya mau bawa ke saudara-saudara apa yang Tuhan taruh di hati saya, bahwa tahun 2025 adalah sebuah tahun yang dinamakan dengan tahun restorasi. Dan kenapa saya ajak saudara-saudara membicarakan tentang dari tadi bahwa sesuatu yang mirip tidak selalu sama. Tahun restorasi, ngerti tahun restorasi artinya maksudnya? Adalah merestore atau mulai membentuk diri kita kembali. Ya, saya nggak mau bilang bahwa itu yang Tuhan taruh di hati saya dan saya ngomong apa adanya. Karena kita sekarang, di zaman sekarang, termasuk di banyak orang Kristen yang sudah tidak restorasi hidup kita. Kita acak-acakan. Ya kan? Kita lebih mengidolakan pendetanya daripada Tuhannya. Kita lebih mau dengar nubuat daripada firmannya. Anda datang ke persekutuan doa, dengarnya apa? Nubuat. Dengar firman, belum tentu. Zoom kamera dimatikan. Tapi kalau pendeta yang bernubuat, Anda dengar buru-buru. Apa yang Anda mau restorasi dari hidup Anda kalau Anda tidak jadi pemberi yang baik kepada Tuhan? Tuhan datang ke dalam hidupan kita karena dia mau jadi pemberi yang baik. Dia mau jadi pemberi yang mencontoh. Saya mau tanya, Tuhan mana yang sebut dirinya Bapa? Cuma Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Dia memberikan status yang tinggi. Dia bilang Bapa. Dan dia turunin, dia bilang dia jadi Bapa. Dan di tahun restorasi yang Tuhan taruh, saya minta saudara-saudara pulang nanti, jangan sekarang, nanti. Pulang nanti, saudara-saudara mulai pikir, restorasi apa yang saya dalam 3 hari ini, saya akhirnya menemukan apa yang terjadi sama diri saya. Saya menemukan nih, saya coba ambil puasa Esther, yaitu puasa Esther kan 3 hari. Ternyata hari pertama saya sakit, hari kedua masih sakit. Jadi saya harus minum obat. Jadi saya buka puasa agak malam. Dan saudara-saudara ya, waktu kita puasa sama dengan diet kan. Apa yang terjadi? Lu lebih cepat marah-marah sebenarnya. Ngaku dah. Masa saya sendiri sih? Betul nggak? Betul nggak? Ya ngaku gitu loh. Emosi yang saya pendam lebih nggak stabil. Dan saya mulai belajar bahwa tadi waktu di mobil, saya bilang, Tuhan, ini yang ternyata Tuhan ajarkan waktu Tuhan suruh saya ambil puasa. Dan waktu saya ngambil puasa di hari Senin kemarin, Senin malamnya waktu saya berdoa, Tuhan taruh saya 3 perikop. Dan saya, jujur ya, 3 perikop ini nggak pernah saya imani. Loh, ternyata ibadah itu datang dari 3 perikop ini. 3 perikop. Dan di dalam kitab Matius ada 8 perikop dan 3 perikop ini dipakai untuk ibadah. Saya baru kayak ngeh. Setelah Tuhan taruh saya di hati dan setelah saya baca banyak buku.
Sebelum kita masuk ke sana, saya mau bilang Blessings Worship di 2025 visi dan misi kita adalah pemuritan dan pengajaran. Kenapa saya mau kasih tahu? Generasi Kristen tergantung sama mereka yang muda-muda itu di sana. Tergantung sama anak saya yang 3 di cowok. Betul? Apa yang kita tinggalkan buat mereka? Duit, 10M, 20M, punya, belum tentu. Punya aja kita kasih, belum tentu mereka bisa hidup dengan 10M itu. Belum tentu bisa hidup. Tetapi kalau kita kasih mereka tentang kekuatan tentang Kristen, kekuatan tentang Tuhan Yesus, bukan kekuatan Kristen, kekuatan tentang Tuhan Yesus, dia akan hidup selamanya. Dia akan hidup dengan itu. Baik dalam kehidupan apapun, dia terus akan tegar. Betul? Amin? Pak, klise, pastor, klise, nggak usah di ngomong, klise itu. Saya mau ngomong, ya. Coba baca, lawan daripada kasih bukanlah kebencian tetapi ketidakpedulian. Kita ini mengakunya, kita punya kasih. Kita baca Alkitab, kita bilang Tuhan kita adalah kasih dan kasih itu adalah Tuhan, betul? Tetapi kasih itu masalah paling besarnya bukan kebencian, karena dia bukan lawannya, tetapi kita nggak peduli. Kita nggak peduli sama anak kita nggak peduli sama yang sebelah kiri kanan kita, saudara, suami, istri, tetangga, teman, kita nggak peduli. Kita sudah lama nggak peduli. Kita nggak peduli sama, sorry saya ngomong ya padanya, saya ngomong keras. Gereja-gereja tidak peduli mungkin sama mereka yang generasi muda, karena mereka mungkin nggak menguntungkan. Tapi saya bilang bahwa generasi Kristen hanya bangkit daripada generasi muda. Tepuk tangan kek. Anak-anak kita, saya cuma mau bilang, kemarin saya duduk dengan Pastor Yeri, Patinasarani, antikris. Mereka menyasar sekolah-sekolah minggu. Anak-anak muda yang mau mereka pakai untuk penjualan manusia. Jadi kalau tadi saya bilang dramanya itu tentang kasih, saya mau tanya, berapa banyak kasih yang saudara sudah beri? Seperti kasih Tuhan yang lahir hari tanggal Natal nanti. Berapa banyak saudara sudah kasih? Apa saudara pikir saudara sudah kasih yang cukup? Berapa banyak daripada mereka yang generasi muda? Yang generasi muda nengok ke sini. Anda sudah kasih yang cukup ke orang tua. Dan Anda yang sudah tua, termasuk saya, apakah kita sudah cukup kasih kita kepada mereka yang butuhin? Anda yang jadi bos, Anda sudah jadi kasih, jadi pemimpin yang baik? Anda sudah hidupin anak-anak buahmu? Hah? Sudah? Kalau belum, coba lihat diri kita. Karena kita terus berpikir bahwa Yesus itu tiket ke surga. Tapi saya cuma mau bilang bahwa Tuhan Yesus itu jalan menuju ke surga, bukan tiket. Dia nggak bisa dibeli. Dia nggak bisa dibeli. Dan hari ini saya bicara kenapa dia menjadi pemberi. Karena banyak orang pikir dia memiliki iman, tapi dia nggak punya, tapi ternyata hanya percaya. Saudara-saudara hanya mau jadi percaya atau hanya punya iman tok? Saya mau saudara-saudara 2025 restorasi, mengalami Tuhan dalam hidup. Dan punya kasih dalam memberi. Saudara-saudara jangan salah tangkap, memberi itu bukan soal materi. Saya nggak bicara soal memberi tentang uang, ya. Kalau sudah memberi biasanya para umumnya, saudara ini duit ini cian ini, ini cian. Saya bilang gak ada gunanya. Mau tahu kasih itu seperti apa contohnya? Ini kalau mau balik lagi gimana? Oh tapi nantilah. Saya kasih lihat ya apa yang namanya dengan kasih, penyembah dan yang benar. Waktu Tuhan Yesus lahir ada 4 perikop yang menceritakan. Pertama, kita balik lagi sekolah minggu. Raja Herodes yang kejam, gak punya hati. Yang kedua, ada ahli Taurat, tahu semuanya tentang Tuhan Yesus, tahu bahkan Mesias dilahirkan di mana. Tetapi mereka tidak pernah datang ke tempat itu karena mereka gak punya hati. Dan yang ketiga, gembala datang tapi gak bawa persembahan, gak bawa penyembahan karena mereka gak punya apa? Hati. Tetapi orang Majus, hanya orang ahli bintang, bukan Yahudi, dia hanya jalan
dan dia dapat suara kebenaran, dan dia dengan hati datang membawa emas, mur, dan kemenyan. Jangan Anda pikir Anda tahu seperti ahli Taurat teologi, lalu Anda, oh saya sudah berikan persembahan yang baik. Oh Anda gembala, Anda sudah kasih persembahan yang baik. No. Semua datang dari hati. Saya mau tanya, berapa banyak daripada kita yang sudah jadi pada seperti orang Majus, yang ngasih emas, mur, dan kemenyan. Ini mama saya, 82 tahun. Selama hampir 57 tahun, hampir 60 tahun dia kerja jualan kue hanya untuk menghidupi kita. Bukan saya lagi mau promoin saya dan mama saya, bukan. Tetapi kasih seorang ibu tidak akan pernah berubah. Betul? Betul ya? Tapi saya tanya, berapa banyak daripada kita yang masih mengasihi orang tua kita? Kalau dasar daripada kasih ke orang tua kita aja kita nggak punya, dasar kepada anak kita aja kita nggak punya. Bagaimana caranya kita bisa menjadi seorang Kristen yang baik? Saya akan tutup, saudara-saudara pasti senang kalau saya mau ngomong, saya akan tutup, betul kan? Saya mau share ke saudara-saudara hari ini di tahun 2025 apa ibadah yang benar. Dan saya lihat ini berdasarkan perikop daripada Alkitab. Bukan saya yang buat saudara-saudara, tapi firman Tuhan yang bilang. Ya, perhatikan baik-baik. Pertama adalah memberi. Kenapa memberi? Matius 6 ayat 1 perikopnya, kalau saudara-saudara punya Alkitab boleh dibuka sekarang elektronik. Perikopnya mengatakan hal memberi sedekah. Memberi. Yang kedua adalah tentang berdoa. Ada di Matius juga perikopnya yang bukan kebetulan di Matius 6 ayat 5, yaitu hal tentang berdoa. Lalu yang terakhir adalah berpuasa. Karena di Matius 6 ayat 6 tulisannya hal berpuasa. Bukan saya yang tulis, firman Tuhan. Dan ini yang Tuhan taruh. 3 pilar ibadah Anda yang Anda jalankan. Memberi. Memberi itu apa? Perpuluhan? No. Come on. Come on church, itu bukan perpuluhan. Memberi itu kasih sayang. Orang-orang yang sulit, perpuluhan bagiannya, ya betul. Tapi juga Anda harus memberikan kasih. Contohi Tuhan kita. Lalu berdoa. Dan lalu berpuasa. Bukan diet saudara-saudara. Dan kalau saudara-saudara bisa lakukan ini semua, Anda menggenapi apa yang Tuhan mau. Tuhan Yesus lahir untuk memberi kepada kita kehidupan yang baru dan kekal. Memberi. Ini pasti senang. Saya akan tutup. Dari tadi akan tutup mulu pastor. Saya akan mau bilang begini. 2024 telah kita lalui dengan baik. Betul, amin. 2025 kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi saya percaya waktu kita memberi dan tidak bersungut-sungut dan punya 3 pilar ibadah yang benar, percayalah Tuhan pasti menjaga kita, amin. Tuhan pasti menyertai kita, amin. Amin gak? Bener gak? Yakin? Tahun apa 2025, ayo. Ibu dapat emas 5 gram. Nanti minta sama bapak itu. Tahun restorasi. Tahun kita memperbaiki diri. Jangan pikir tahun keberuntungan, tahun kemenangan, tahun duit. Jangan bandingkan gua sio apa-apa, udah gak ada. Anda sudah di tahun dimana Anda hidup di dalam Tuhan Yesus. Amin. Tahun depan adalah tahun restorasi. Dimana Anda akan belajar ngerti bagaimana tentang memberi kasih yang benar kepada Tuhan. Seperti layaknya Tuhan kita yang lahir untuk kita. Jangan jadi Herodes, jangan jadi ahli Taurat, jangan jadi gembala yang tidak punya hati.
Tapi jadilah orang Majus yang jalan dalam kebenaran, dengar suara kebenaran, dan memberikan persembahan yang tertinggi kepada Tuhan kita. Mari kita tutup dalam doa. Oh, sorry. Saudara-saudara, di sini yang di belakang kedengaran kan ya suaranya? Tadi soalnya saya speaker kedengaran ya, yang belakang ya? Oke, mari kita tutup dalam doa. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa, terima kasih sampai hari ini kami percaya bahwa apa yang telah Engkau berikan kepada kami, hamba-Mu juga yang terbatas ini, kami percaya bahwa kami ingin bertumbuh, kami ingin merestorasi kehidupan kami ingin di tahun 2025 seperti apa yang telah Engkau sampaikan kepada hamba-Mu, bahwa kami harus mengaca kepada diri kami, siapa kami, kasih apa yang telah kami beri, dan apa yang telah kami perbuat di dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi pribadi yang lebih baik, naik satu tingkat level, di mana kami tahu bahwa saat kami memberikan kasih, kami belajar daripada Engkau, Tuhan kami yang besar. Memberi bukan berarti materi, tetapi kami belajar memberi penghormatan yang tertinggi kepada Engkau tanpa bersungut-sungut. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga bahwa hari ini Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami yang ada di sini untuk berkumpul bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. Bersama-sama juga untuk sama-sama mendalami firman-Mu ya Bapa. Engkau sungguh hebat. Terima kasih Engkau telah menyertai kami sampai 2024. Hamba-Mu minta kuasa dan otoritas pada malam ini ya Bapa. Berdoa untuk setiap daripada mereka yang ada hari ini. Mereka yang mungkin sedang mengalami kesulitan, mereka yang sedang mengalami sakit penyakit. Mereka yang sedang mengalami tanduk di ujung hidupnya. Mereka, Tuhan bilang di hati saya, ada mereka orang tua yang jauh daripada anaknya, yang dimana anaknya sudah tidak mau mengenal dia. Dan Tuhan katakan ada beberapa daripada mereka yang punya kepahitan kepada bagaimana menjalankan ibadah, punya kepahitan kepada gereja. Saya cuma mau bilang bahwa apa yang Tuhan taruh di hati saya malam hari ini, izinkanlah saya berdoa untuk setiap daripada kita. Biarlah 2024 yang telah kita lalui, di 2025 kita akan menerima yang lebih baik. Jangan lagi bersungut-sungut, restorasilah dirimu. Terima kasih Bapa, Kau sungguh hebat, Kau luar biasa. Kau Tuhan yang hebat, Kau Tuhan yang besar. Kau Tuhan kami Yesus Kristus, Raja daripada segala raja. Kau Immanuel. Amin.